kesempatan yang bagus banget. Ya mungkin Saints tadi bisa dapat kesempatan, tapi buat Minerva juga mereka di early game nggak kalah-kalah juga ya. Clint sama Granger nih Battle Marksman di early game masih kuat banget. Dan mereka juga ada Lilia yang di early game pasti lebih unggul daripada Kagura yang seperti Fabius bilang. Iya, kurang nggak sebagus dulu ya pas lagi di early game tuh bisa langsung instant level 4 pas dia level 4. But buat teman-teman ya, jangan lupa juga untuk yang lagi nonton di YouTube, like, subscribe, terus pindah kemana Rashi? Pindah ke Buya guys buat dapetin delay yang lebih pendek, dapetin diamond juga setelah 1 jam. Dan makanya kalau nggak nonton nggak Buya nggak dapet diamond. Cakep. Dan kita bakal langsung nih melihat pergerakan apakah bisa diamankan dengan 2-0 karena Clarissanya udah mulai dicicil-cicil aja. Mikasa dengan Grangernya bener-bener itu Rhapsody-nya sakit banget kalau ditahanin semua pelurunya sih, nggak bohong. Iya, makanya di early game mereka harus hati juga nih. Kalau ada situasi di mana mereka ketangkep, kena stun terus langsung disemprot pakai Rhapsody, itu bakal jadi fatal banget. Tapi dengan adanya Balmond, apakah Balmondnya bisa cukup agresif nih? Langsung masuk ke dalam jungle dari Minerva. Tapi 1 lawan 3, apakah ini kesalahan? Bulat Flicker keluar, tapi masih dikejar dan bisa melarikan diri, tapi tidak mau nyampe. Dan first blood pun diamankan oleh Mikasa. Langsung diajar begitu saja, mencoba untuk membalikan keadaan. Sedangkan Clarissa yang terlalu masuk sendirian dengan 1 badan terakhir diajar dengan Angry Bloom-nya. Apakah Clarissa bisa selamat? Karena ternyata tidak. Monnya berhasil untuk memberhentikan Clarissa, sang malaikat harus ter-take down. Wah, balik lagi nih, Sesviteri mau main agresif di early game, tapi sayangnya langsung di counter dengan pergerakan dari Minerva. Dan ini yang kita bilang nih, sebenarnya biarpun ada 2 marksman, early game itu nggak kalah-kalah banget loh. Apalagi ada Estes yang emang ganggu banget dengan healing, dengan utility yang dikasih, dan juga Lilia dengan crowd control yang bagus banget. Mikasa udah agresif dengan Death Sonata, PNBR menjadi target utama dari kedua player dari Minerva. Dan kayaknya apakah akan ada kill yang akan oleh Lancelot, dan sekarang Bulat menjadi target 1 lawan 2. Mikasa kiting dikit dan Lucretia tanpa mana nggak bisa secure kill ke arah Bulat. Itu benar-benar sempat di outplay ya, kayak ditarik mundur sedikit untuk mendapatkan 1 poin killnya, walaupun memang harus menukarkan nyawanya nih. Sedangkan di area bottom lane, Clarissa yang sendirian mencoba untuk bertahan, kali ini sedikit kesusahan. Dan Minerva menukarkannya dengan Turtle yang baru aja diamankan untuk seorang Mikasa nih. Dan biarpun Turtle diambil, Sesviteri tuh nggak dapat kesempatan buat trading apapun yang terlalu berarti ya. Mereka dapat gold sedikit dari bawah, tapi kalau Minerva lanjut bermain dengan agresif seperti ini, ujung-ujungnya tower goldnya pun mereka bisa nyimbangin juga. Sekarang langsung ada move agresif balik lagi ke dalam jungle untuk mentarget Mikasa, tapi enggak, mereka langsung ke arah bawah, padahal belum ada kesempatan ya. Apakah mereka sedang mencoba mencari dive? Yap, karena di arah bottom lane Macanya pun sendiri mencoba untuk kecil saja, tapi Clarissanya terlalu sekarat banget karena di burst sama teman-teman dari Minerva. Sedangkan Pinberry bersama Mikasa lagi adu mekanik 1 lawan 1, Tonosnya nggak connect, Fatal Execution untuk escape. 4 hero-nya udah mulai sekarat, mereka harus pulang ke belakang sana, dan outer gold shield turret bakal menjadi makanan bagi 4 hero Minerva. Wah, ini kira-kira 300 sampai 400 gold ya. Ini play yang sangat menguntungkan untuk Morton. Bahkan mereka akan mengambil tower di bottom lane dan langsung secure gold buff juga. Gold difference dari kedua tim ini sementara masih kecil, tapi akan makin besar kalau Saints Spartan nggak mendapatkan sesuatu yang ekstra. Sedangkan gini ya, tadi ada sedikit kesalahan. Ingat ya, semakin banyak orang yang nyicil-nyicil di area gold shield turret, maka gold bakal semakin terbagi. Mungkin kalau Coleus ada evaluasi kecil, Kazami bisa agak zoning out gak sih? Ya kan, supaya goldnya tidak terbagi ke roamernya, karena kan roamer udah ada romas. Dia belum butuh-butuh banget gitu kan. Jadi bisa dibagi ke 3 temennya aja biar lebih efisien. Tapi Bulat mencoba untuk 1v1 situation bersama dengan Mon. Lethal counternya belum ada damage. Bahkan diketawain aja sama Mon. Hahaha katanya. Gak merasa coy gitu. Nah ini dia nih, langsung diajar dengan ini converternya. Tapi langsung connect ke arah 3 hero sekaligus, bahkan Kazami ditumbangkan. Mikasanya gak bisa ngapa-ngapain Pinberry dengan Fatal Execution menuju ke arah Mon yang mencoba untuk kabur ke arah belakang, tapi terbakar begitu saja. Bahkan Lucretia-nya juga harus tumbang. Double kill didapatkan oleh Pinberry. Boleh-boleh Lancelot ini, boleh-boleh. 4 player dari Minerva harus tumbang, dan di bawah Lips hanya tertinggal seorang diri, dan itu play yang bagus banget terutama dari Ivan ya, karena dia tadi masuk dengan Yin yang overturn. Emang itu yang kita bilang potensi buat damage area of effect yang bagus banget, dan langsung mereka mengambil tower gold juga dari sisi top lane, dan ini mereka mengimbangkan situasi dan mungkin langsung bakal rotate ke bawah untuk mengambil turtle setelah ini. Karena langsung diambil begitu saja, dan memang terlihat gini, Maca pun yang sendirian dia kayaknya sadar nih, karena udah nggak ada outer turret ya kan. Dia bakal terlalu beresiko kalau sampai di pick off, dan Turtle udah mulai diinisiasi. Sepertinya dari Saints Spartan pun sudah mulai sadar. Maca bersepakat mencoba untuk masuk walaupun retribution-nya masih cukup on point dari Mikasa, sehingga Turtle lagi dan lagi diamankan sama seorang Mikasa.
Iya, dia mengalami Mikasa dan sekarang mereka kayak menunggu kesempatan ya. Sense Viteri masih mencari kesempatan untuk bikin play yang sama, yang besar kayak tadi, mencari waktu untuk menjebak member Morphin Nerva saat mereka tuh nggak siap untuk fight. Karena kalau fight itu dari jauh-jauh dengan diperhitungkan, Morphin Nerva tuh bisa lagi dan lagi menang di fight karena ada keunggulan dari crowd control dan juga dari jarak dan DPS di early game. Itu yang menjadi pertimbangan lah ya dari Morphin Nerva itu sendiri. Tapi Ghost-nya juga sudah mulai dilepaskan menuju ke area rumputan yang seperti mereka sadar ada 2 hero di sana yang membuat itu bakal bahaya banget. Nah, lo ya dihajar Dead Sonata kan tuh. Pinberry mencoba untuk melakukan pencurian Dampi. Dari udah mulai sekarat banget. Phantom Execution pun langsung muncul ke arah belakang sana. Walaupun Clarissa dengan Holy Baptism tadi sempat connect tapi terlalu berbahaya kalau mau di follow up karena teman-teman dalam posisi yang jauh. Ya, play yang sangat risky ya dari Pinberry. Gila, masuk ke 4 orang dan mencoba buat mencuri purple buff. Kalaupun dapat, worth it nggak sih kalau emang tadinya malah tuker untuk nyawanya Pinberry dan di sini langsung Tone Rose dan Phantom Execution untuk melarikan diri, tapi Lucrecia mencari satu yang lebih, Macha juga mencari damage, tapi kayaknya kedua tim ini karena kekurangan crowd control ya, nggak ada engage yang kayaknya mantep banget loh, yang dimana musuh tuh nggak bisa kabur. Kayaknya dia udah terlalu pede gitu gak sih? Kayak memang Lancelot ini kan hero nyaman ya. Jadi kayak udah tahu timingnya. Ya, kalau gua masuk kok bisa kabur gitu kan. Tapi Macanya ditembakin begitu saja. Terus terakhir mencoba di-flicker ke arah depan oleh seorang Lips. Langsung menjaga jaraknya kembali karena terlalu berbahaya. Dead Sonata dilepaskan tapi masih ada cover dari Van yang baik banget di depan sana. Mon dengan Donan Wolf King dan dihajar balik dengan Dino Overtar. Monnya pun langsung tumbang. Masih ada letter counter juga. Clarissa yang ada di depan dari udah mulai sekarat menahan damage dari Lucrecia. Tapi mereka mulai berganti target menuju ke arah Bulat dan juga Macha yang menjaga jaraknya kembali karena terlalu berbahaya. Pinberry pun belum sempat untuk masuk karena tidak ada minion, nggak bisa set gitu. Tadi kirain Morphin Nerva tuh bakal agresif di momen tadi karena mereka tuh baik lagi ya, member dari SSVT itu mereka harus nge-burst dan nge-combo bareng-bareng loh. Kalau udah keluar skillnya, Morphin Nerva kalau cuma ngandelin auto attack tuh bakal menang jauh. Jadi tadi kirain mereka bakal lebih agresif, tapi mereka malah mundur. Tapi dapetin tower di top side, jadi ini nguntungin banget buat mereka. Macha nggak bisa sendirian lawan 2 orang dan mungkin akan ketemu di jungle. Aha, karena memang itu bakal berbahaya banget ya kalau sampai ketemu surprise happy birthday gitu. Nah ini dia baru dibilang Lucrecia-nya. Nggak lihat amat Phantom Execution yang nggak connect tapi Pinberry-nya malah langsung ditarik begitu saja. Sempat menggunakan Tone Rose-nya malah di outplay. What a play from Pinberry. Wah, pantas Pinberry ini langsungnya nggak dilepas ya. Kelihatan banget ini udah hero comfort yang bagus sekali dan SSVT sekarang dengan keunggulan 1 orang langsung bermain agresif ke arah objektif yaitu Turtle dan Morphin Nerva masih bermain defensif di tengah mencari kesempatan untuk mungkin mencari fight yang lebih menguntungkan buat mereka. She knows the timing, she knows the damage output from the Lancelot itself. Tapi sekarang boleh coba untuk dikejar oleh Mikasa, tembak-tembak manja aja ya. Aduh gitu dicolek aja gitu. Langsung dia kabur dengan Phantom Execution-nya dan terlihat dari sense Spartan Victory-nya mencoba untuk nyolek-nyolek ke area turtle yang bakal kalau didapetin Lancelot itu bakal buat dia lebih pede lagi untuk dive in ke lini belakang Morphin Nerva. Pasti dan memang Ferrell agak kesulitan ya, mereka mau ngecek tapi ini mau bertahan kena ke Mikasa. Mikasa ke take down Tone Rose, Phantom Execution juga dari Lancelot-nya Pinberry dan sekarang Lucrecia jadi target yang berikutnya tapi nggak ada follow up yang berarti dari tim SSVT dengan take out Mikasa tuh udah bagus banget. Yoi, tapi ini dia nih langsung diajar dengan Torpan Memory. Untungnya masih ada Blasting of the Moon Goddess dari Kazami yang on point banget membuat darahnya masih pada bisa bertahan dan Bulat pun yang mencoba untuk memotong mau nggak mau menjaga jaraknya kembali walaupun menuju ke arah belakang dari seorang Pinberry. Solo play mencoba untuk melakukan one man show tapi Ammo Vendor juga digunakan. Pinberry langsung menjaga jaraknya malah ternyata Clarissa yang tersangkut tadi. Mon dia mencoba untuk maju ke depan dengan Donan Wolf King mencoba menghambat ke arah Macha yang sendirian. Masih ada Corrosive Strike. Apakah bakal dikejar karena Machanya mencoba untuk menggocek-gocek. Ternyata malah Macha masih mendapatkan poin kill. Ini seperti Lionel Messi yang masih di Barcelona, saudara-saudara. Yep, dan Lips langsung mengejar kill tambahan. Orange buff di-secure oleh Pinberry dan Dead Sonata nggak akan connect kecuali bot yang terakhir. Dan sekarang Bulat dan Pinberry harus menjaga tower melawan 4 orang bahkan. Dan Bulat menjadi target utama dan keduanya sangat low. The towernya pun turun dan Pinberry bermain sangat agresif biarpun HP-nya cuma ada 2 bar. Gila, ini parah banget sih. Itu momen banget. Bahkan bukan cuma double tapi udah sekarat banget gak sih? Iya kan? Yang gara-gara dia pakai killing spree, dia dapat darah jadinya. Iya kan? Gara-gara tadi dapat point kill ke arah Mon yang sendirian mencoba untuk melakukan outplay. Ternyata ya dia yang di outplay gitu. Ini mekaniknya boleh-boleh ya dari Macha dan juga Pinberry. Tapi kalau dari item build-nya, kita bisa langsung lihat
bahwa Kagura ini udah ada Clock of Destiny, Lightning Truncheon juga yang buat nanti unit overturn-nya bakal makin sakit. Dan Lancelot-nya, Endless Battle sama Hunter Strike, movement speed dari Lancelot itu sendiri juga bakal kencang banget dan dia bergerak menuju ke arah Blade of Despair harusnya karena Legion Sword udah dibikin. Iya, terus Macha juga ada Blade of Despair, jadi sekarang kalau emang ada yang low dan kena Torrent 4 Memory itu damage-nya bisa sakit banget. Death Sonata udah digunakan oleh Mikasa dan tapi nggak ada potensi untuk playmaking ya oleh Morphinerva. Kayaknya mereka tuh agak kesulitan karena emang crowd controlnya tuh agak dikit. Mereka harus ngandelin banget Mon. Tapi tadi kalau mereka mau secure kill kayak gitu harus ngejar jauh. Malah susah banget buat mereka tuh mencari kesempatan. 3 orang dari Saint Spartan Victory udah menyiapkan jebakan ya untuk member dari Morphinerva, tapi belum ada yang ketangkep. Apalagi sekarang juga Lordnya udah mulai hadir di Land of Down dan tanda dari kedua tim harus bermain dengan hati-hati karena kalau sampai nih terjadi team fight yang merugikan, otomatis Lord bakal bisa didapatkan oleh salah satu tim yang hadir sekarang atau dari Saint Spartan Victory menunggu menit 12, tapi dari Pinberry mencoba untuk masuk ke area top lane, mencoba untuk menyicil-nyicil dengan Hunter Solution mencoba untuk mundur ke arah belakang, tapi Amon juga dikeluarkan menuju ke arah bulat sampai dia harus flicker ke belakang karena tadi sepertinya terlalu berbahaya. Saint Spartan Victory berbagi tugas, 3 teman lainnya langsung colek-colek ke area Lord dan Hormat. Nah, tapi 3 orang ini kayaknya mau ambil Lord agak lama ya. Sekarang Pinberry juga udah nyampe dan kayaknya Lordnya bakal di-secure, tapi HP bar dari Saint Victory itu udah low banget. Apakah Morphinerva akan mencari fight? Apakah mereka akan push terus? Tidak, mereka actually back off, balik ke purple buff mereka sendiri dan mereka reset dan siap-siap untuk mengurus Lord yang akan spawn sebentar lagi. Itu yang bakal menjadi momen juga untuk mereka bisa menghajar ke base yang dimiliki oleh Morphinerva ya. Morphinerva yang terlihat tadi di game pertama begitu mengganas, tapi di game yang kedua ini terlihat mereka seperti kesulitan menghadapi Pinberry dengan Lancelot-nya, pergerakan dan teman-teman Saint Spartan Victory juga yang cukup agresif untuk terus-terusan memberikan pressure. That's why tadi Granger kalau sudah bilang kan kayak I'm not agree sih kayak in my humble opinion. Iya, itu terlalu bahaya banget untuk kayak mereka nggak punya crowd control yang bagus. Granger juga ada di lini belakang yang buat Pinberry enak banget untuk masuk. Padahal tadi seperti kita bilang Pak itu masih open ya. Mungkin Pak itu bisa jadi pick yang lebih bagus karena mereka tadi juga bukannya main pasif juga loh di early game. Morphinerva masih juga agresif, masih juga cari play. Dan biarpun Grangernya damage-nya gede oke, tapi kalau ada Pak itu damage-nya kan bisa lebih berpotensi gitu. Dan sekarang Saint Spartan tadi nge-push dua lane bersamaan 3 bahkan, dan kayaknya 2 tower di tengah dan di bawah akan tumbang. Lordnya akan akhirnya ditumbangkan oleh Morphinerva juga, tapi bisakah mereka mencari kompensasi untuk 2 tower yang sudah hilang? Ya, karena dan Sonata tadi juga udah mulai dilepaskan untuk nyicil-nyicil aja nih ke teman-teman dari Saint Spartan Victory yang nggak mau terlalu terburu-buru. Mereka kapok sama di game pertama tadi, terlalu dive in di base yang dimiliki oleh Morphinerva. Sekarang mereka terlihat lebih rapi nih. Kayak, oke, ini nggak bakal bisa karena minionnya cepat banget untuk habis. Kita mundur dulu, set up ulang lagi. Yang penting tempo kita pegang bersama. Mereka bisa nunggu aja kesempatan buat fight lagi dan nunggu lagi kesempatan buat Pinberry bikin play yang besar pas Lordnya ada. Dan kalau emang ada Lordnya, itu bakal jadi Lord gratis dan otomatis Lordnya bisa dipakai buat ngambil tower juga. Jadi mereka nggak harus maksa-maksa fight yang mungkin terlalu gila ya. Mungkin di dalam base Morphinerva juga itu mungkin sesuatu yang justru Morphinerva inginkan. Yoi, dan buat teman-teman semuanya nih ya, ingat saat ini Women Star League sedang bekerja sama dengan Tracker.id mengeluarkan limited edition merchandise. Kalian bisa langsung cek linknya di kolom deskripsi. Yep. Jangan lupa itu juga macam limited edition ya guys. Jadi ada sale juga, lagi ada sale. Sale. Yap, jadi kalian bisa langsung cek. Tapi ini dia satset. Gila. Ini Lancelot-nya ini kayak ngelihat Lancelot-nya Lord High nih. Lord High ya, wih. Iya. Biar kita kalau main Lancelot ya tanganku sih ya gemetar-gemetar gitu ya, tremor-tremor gitu, jadi nggak bisa fast hand. Kalau Kolius tuh mau segesit Pinberry bisa, tapi abis itu cari tukang urut. Kecetit jempolnya gitu. Jempolnya keren. Wish to whack, iya udah. Janganlah ya, daripada abis itu ke Haji Naim kan kita. Buset. Dicepetin. Karena Saint Spartan udah push lagi, terus mereka berkali-kali suka banget ini nyiapin jebakan di salah satu bush di mid lane-nya situ. Dan sekarang Morphinerva dengan meta solid selalu berlima karena mereka tahu kalau mereka ketemu cuman berdua, bertiga, Pinberry bisa bikin play yang gila banget kalau cuman di fight yang kecil-kecilan begitu. Dan sekarang dengan adanya Malefic Roar di inventory Pinberry, ini bakal menjadi lebih susah lagi untuk member Morphinerva untuk mungkin selamat dari burst damage Tone Rose dan juga Phantom Execution Lancelot. Tapi Clarissa buset ini saja begitu saja dengan Flicker dan juga Ollie Baptista masih ada Physical Double Goddess yang tidak keburu untuk memberikan banyak banget healing evac-nya, membuat 2 hero harus take down dan Saint Spartan Victory mencoba untuk menjaga jaraknya kembali, jangan sampai terlalu terpancing, apalagi
sampai Mob Minerva bisa membalikan keadaan. Itu berbahaya. Untung saja Lordnya masih belum spawn ya, 30 detik lagi, jadi Mikasa dan juga Kazami bakal up untuk fight Lord tersebut. Tapi emang kita lihat Polius emang damage-nya tuh keluarnya cepet banget ya, nggak sempet ada counterplay dari Morph Minerva. Beneran dalam 1 detik langsung ke burst oleh Pianberry. Ini seremnya Assassin yang udah lagi snowballing ya. Apakah Morph Minerva bisa mencari solusi nih? Kalau mereka ada Wind of Nature mungkin bakal lebih ketolong, tapi baik lagi nih, Pianberry pasti udah siap buat manuver dengan adanya MON di inventory member Morph Minerva. Yoi, tapi Lord Kembai Uya sudah menunjukkan bahwa Lord di menit ke-15 sudah mulai hadir di Land of Doubt. Kanda, ini kalau dapetin Lordnya sih bakal bisa untuk menggempur ke arah base turret dari masing-masing tim. Karena memang outer turretnya udah mulai jebol semuanya. Dan kalau memang rapih, bahkan bisa di end kalau memang mereka bisa bermain dengan baik. Terutama Mob Minerva punya 2 marksman yang bisa cepet banget jebolin turret-turret yang masih ada untuk Sense Spartan sekitar ini. Ya, mereka sekarang masih mencari informasi dan Mon masih menjadi yang paling depan karena emang Ruby masih hero yang paling tanky, masih hero yang paling ada crowd control. Dan sekarang, apakah ini flashback ke game pertama ya, di mana Lord di kontes tapi bisa diambil oleh tim yang selainnya. Knockout kena kebanyak orang. Yep. Knockout, tapi Monnya juga langsung tumbang dihajar dengan lethal counternya. Lord udah mulai sekarat banget, apakah bakal bisa untuk di kontes karena Lucrezia terlihat menggunakan Black Shoes-nya. Dan masih on point banget Retribution dari Pianberry, darahnya juga udah mulai low banget semua. 5 hero bahkan dari Sense Spartan tadi. Iya. Why Morph Minerva nggak mau coba untuk majuin ya? Iya, harusnya tadi mereka udah low semua kena damage dari Lord. Morph Minerva ada kesempatan tuh buat langsung clean up, langsung kejar terus. Tapi mungkin mereka takut di outplay ya. Tadi kan udah kayak 2-3 situasi di mana ada outplay kecil dari SSB tadi. Mungkin Morph Minerva tadi mau main lebih aman aja gitu loh. Karena mereka tahu mereka punya banyak DPS, mereka punya wave clear, nanti bisa mereka masih bisa ngurusin Lordnya. Jadi mending mainin aman aja gitu loh. Terus nunggu sampai ke late game di mana mereka tuh bisa lebih bersinar dengan 3 hero DPS. Tapi memang Pianberry Lancelotnya harus di-respect gak sih? Iya, ini parah sih. Too strong sih, Lancelotnya bagus banget, maksudnya terlihat dia nyaman banget ya untuk digunakan. Dan kita dari item mission juga udah ada Hunter Strike, Endless Battle, Blood of Despair, Malefic Roar, dan juga Immortal Shield. Itu yang ngebuat Lancelotnya bakal pede banget untuk dive in ke lini belakang. Sedangkan claimnya di sini dibikin Windtalker. Is it effective? Memang kalau extra damage, tapi balik lagi nih, jadi nggak ada potensi buat outplay dari damage-nya Pianberry. Mikasa sekarang masih mencari damage lebih, bulat low banget, tapi Lordnya sekarang bakal di take down dengan cepat karena emang 3 hero DPS itu kuat banget, apalagi di menit ke-17 di game kedua antara Morph Minerva dan SSV Terry ini. Tadi aku nggak ngeliat, udah ada Wind of Nature gak sih dari... Belum ada. Belum ada. Nah Belum ini ada yang bikin. bahaya banget gak sih Lancelot Makanya, masuk, wah. enak banget gitu. Itu kayak kalau udah ada Lancelot yang udah terlalu snowballing kayak gini, item kedua bahkan setelah sepatu, item pertama, item ketiga lebih tepatnya dia. Nah, itu tuh kayak it's better Wind of Nature sih untuk membuat Lancelot itu jadi ketika dia masuk dia malah salah posisi karena nggak bisa memberikan damage yang bagus dan bisa dibalikin sama teman-teman dari Morph Minerva sih. Mereka lebih milih untuk bikin item damage lainnya yang tetap beresiko tinggi kalau menurutku pribadi. Iya, masih resiko tinggi karena emang damage-nya tuh keluarnya cepet banget loh dari Lancelot. Itu bukan damage yang kayak pelan-pelan ya, itu cuma dalam hitungan detik. Jadi reaksi dari Morph Minerva harus cepat banget. Dan sekarang dengan menggunakan Lord dengan bagus banget, SSV tadi bisa mengamankan 3 turret base untuk mereka sendiri. Dan Morph Minerva tadi mencoba mencari kompensasi, tapi sayangnya bulat tadi udah sekarat banget, tapi masih bisa selamat dari ancaman Morph Minerva. Dan Senjata Victory pun mencoba untuk mencari jarak lagi, apalagi Pianberry nih. Dia udah mulai menggunakan Tong Roll-nya, Pancer juga ke arah belakang. Karena Mon lagi dan lagi setiap kali dia maju, burst damage terlalu sakit dari Senjata Victory. Tapi nah, Anapada dikeluarkan, tapi Tong Roll-nya ini sih benar-benar nyaman banget sih. Pianberry kayak tahu kapan dia harus menghindar. Dan mencoba untuk langsung masuk ke belakang sana, Mon pun langsung tumbang. Kazami, dia mencoba untuk bertahan, Immortalnya pecah. Ditunggu sama 5 hero sekaligus flick out ke arah belakang. Apakah bakal diselamatkan karena Mikasa mencoba untuk menembak, tapi ternyata Kazami yang malah langsung tumbang begitu saja. Bahkan Lips-nya hanya cuman bisa menonton saja. Temannya dihukum sama Sense Spartan Victory yang udah mulai masuk ke arah base. Mereka fokus ke arah base yang dimiliki oleh Morph Minerva. Apakah bakal menjadi 1-1? Dan yes, 1-1 untuk Morph Minerva versus Sense Spartan Victory. Wah, ini game yang